Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga. Dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu, pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya, harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu, pada sebelah barat, harus ada layar yang 50 hasta, dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur, harus 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, 15 hasta layar, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu, tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak, dan kaitan-kaitannya harus dari perak, dan alas-alasnya dari tembaga.
Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 5 hasta. Dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci, dan juga segala patoknya, dan segala patok pelataran, semuanya harus dari tembaga. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, petunjuk kehidupan yang benar dari kitab Keluaran 27. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai korban yang sempurna, pembuatan mezbah dan pelataran kemah suci diajarkan kepada kita melalui pasal ini. Mezbah merupakan mezbah korban bakaran yang terlihat saat pertama kali seseorang masuk ke pelataran kemah suci. Mezbah korban bakaran terbuat dari kayu dan harus dilapisi dengan tembaga, tujuannya agar kuat tahan terhadap api. Di bagian ini korban dibawa umat Israel untuk dipersembahkan agar umat diampuni dosa dan dapat datang menghampiri Tuhan. Keempat tanduk pada mezbah korban bakaran melambangkan perlindungan dan penebusan Tuhan karena darah dibubuhkan kepadanya. Keempat tanduk mezbah tersebut bahkan tercatat di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 50 sampai 53 dan 1 Raja-Raja 2 ayat 28 sampai 34. Dipercaya bahwa jika seorang penjahat yang melarikan diri dan bisa memegang ujung tanduk dari mezbah korban bakaran tersebut, dia harus beroleh perlindungan. Pelataran dibuat dengan tirai yang tinggi di sekelilingnya, yang memberi batas wilayah kekudusan kemah suci dari wilayah lainnya. Pelataran ini sangat luas dibandingkan dengan kemah suci itu sendiri, sebab ada tujuannya supaya bisa menampung umat Tuhan yang akan datang membawa persembahan korban, yang selanjutnya akan dikelola oleh para imam yang bertugas dan boleh masuk ke ruang kudus. Lewat serangkaian ritual, umat Israel diwakili para imam beroleh pengampunan dosa dan jalan masuk kepada Allah yang bertahta di ruang yang maha kudus. Ayat 20 sampai 21 mengatur mengenai apa-apa yang harus ada di dalam kemah suci, yaitu pelita yang harus selalu menyala sebab diberi minyak yang terbaik. Ini melambangkan bahwa Tuhan senantiasa hadir bagi umatnya untuk mengasihi, mengampuni, dan melayani mereka yang datang kepadanya. Luar biasa ya, semuanya adalah simbol yang jelas, berguna, dan melambangkan kasih, setia, pengampunan, penyediaan Tuhan bagi kebutuhan rohani dan jasmani umatnya. Begitu detail pengaturan ruang-ruangan itu, lokasi-lokasinya, tempat umat beribadah di hadapan Allah. Ini menjadi pelajaran buat kita, saudara, untuk mengelola hidup
sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Artinya hidup jangan asal-asalan, karena tubuh orang percaya, hidup anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh korban Yesus Kristus yang sempurna, itu harus kudus bagi Tuhan. Karena Kristus kita boleh masuk ke tempat yang terdalam dalam hati Allah. Karena Kristus kita sudah diampuni. Sewajarnya kita menghargai itu dan mengelola hidup setiap hari kudus dan berkenan kepada Allah. Tuhan hadir selalu Immanuel bagi umatnya yang sungguh-sungguh hidup mau menyenangkan hatinya. Tuhan tolong kita menjadi pelaku firman. Amin. Tuhan memberkati.